Ada penyakit kolbu, sering disebut istilah kita dengan penyakit hati. Saya tulis pakai bahasa Arabnya, qalbun. Saya tidak perlu artikan kembali karena dulu di awal pertemuan kita pernah bahas ya. Silakan Anda rujuk kembali rekamannya. Qalbu, jamaknya disebut dengan qulubun. Penyakit qalbu, jamaknya disebut dengan qulub. Bila yang dimaksudkan penyakit qalbu, maka istilahnya oleh Al-Quran, dan ini yang mendapat perhatian dari Al-Quran. Hati-hati ya. Baik. Istilahnya tidak disebutkan dengan da'un, tapi diistilahkan dengan maradun. Marad. Berbeda istilahnya. Saya ulang. Yang kedua, penyakit kolbu sering disebut dengan penyakit hati, ya. Iri hati, sombong, ria, kan? Merasa paling hebat dalam kehidupan itu penyakit hati itu. Ya. Ini diistilahkan oleh Quran dengan kata marad. Menyerangnya bukan kepada fisik, tapi pada sumber roh kita, sumber jiwa, ke nafas nyerangnya. Masuknya ke sini ke kolbu. Jamaknya qulub. Tidak sedikit manusia yang sehat fisiknya tapi memiliki penyakit yang kedua ini. Ini yang paling berbahaya. Maka disebutkan dalam Quran, misalnya surah kedua Al-Baqarah ayat 10, posisi paling kanan di pertengahan sedikit agak ke bawah. Fi qulubihim, qulub, maradun. Jelas ya? Fazadahumullahu marada. Ada orang-orang yang memang di hatinya punya penyakit, bahkan nanti punya nama sendiri ini. Orang kena penyakit fisik itu nggak punya nama khusus di Quran. Tapi orang yang kena penyakit hati namanya spesifik. Ada nama khusus, munafik gitu kan? Baik. Pelan-pelan ya. Ini obatnya disebut dengan syifa. Disebut dengan syifa. Syifa'un. Quran surah ke-17 ayat 82. Saya belum tuliskan tadi. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Posisi paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Saya ulang, kami turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran ma huwa syifaa'un, yang isinya bisa jadi obat. Awas, hati-hati ya. Bisa jadi obat, petunjuk untuk mengobati penyakit hati, penyakit kalbu. Jadi kalau ada di antara kita misal, atau kerabat kita, tetangga ya, misal yang teridentifikasi terkena penyakit kalbu, iri hati, sombong, itu nggak usah pergi ke dokter, nggak akan ketemu obatnya pak. Nggak percaya silahkan cek. Dok, ini tensi saya tinggi nih. Kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba saya marah sama orang itu. Memang kenapa perasaan bapak? Saya iri lihat keadaan dia. Nggak ada obatnya, silahkan cek aja, nggak akan ketemu tuh. Ya. Nggak ada, kata Quran cuma satu. Allah hanya firmankan, wa nunazzilu minal Quran. Kami turunkan ayat-ayat Quran, kan? Ma huwa syifaa'un, yang isinya itu bisa menjadi obat dari penyakit yang mungkin diderita. Penyakit qalbu maksudnya. Jelas di sini? Nah, alasan dari sinilah kemudian kita coba akan tuangkan ayat-ayat Quran yang terkait dengan obat penyakit-penyakit qalbu ini, lebih spesifik terkait pembahasan sifat iri hati. Jadi kalau kira-kira ditemukan gejala-gejala seperti ini nampak dalam kehidupan kita, apa obatnya kata Quran? Mungkin kita tidak, tapi dalam keluarga mungkin bisa terasa seperti itu. Ya, nanti kita lihat gejala-gejalanya ya, dan bagaimana kemudian obatnya diturunkan. Baik. Sekarang kita ambil dulu bahasan bagian pertama. Ya. Sudah? Biasanya kalau dokter fisik ingin menjelaskan tentang obat, itu diawali dengan bahaya penyakitnya. Hati-hati, ini ada bahaya virus ini. Ya, virus ini bisa menginfeksi ini, hasilnya akan begini. Sekarang perhatikan, perbandingan dampak penyakit hati, terutama iri hati, dibandingkan dengan penyakit fisik, baru kemudian kita ambil obat sesuai dengan kadarnya. 1.
Saya boleh hapus dulu ini? Oke. Bapak Ibu sekalian, Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 disambungkan ke Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 disambungkan ke Quran surah ke-12 ayat 53. Perhatikan betul ya, ini bahaya penyakit kolbu ini. Pertama, bahaya penyakit kolbu disampaikan oleh para pakar, para ulama, bahkan diakui oleh para dokter, itu lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik. Orang yang kena penyakit fisik itu belum tentu bisa menyerang kolbunya. Tidak sedikit orang yang fisiknya bermasalah tapi hatinya masih jernih. Maaf ya, pernah menemukan orang yang sakit kaki sampai lumpuh tapi masih baik prasangkanya. Pernah ada begitu? Ya. Masya Allah, Agim tuh punya adik dulu kan, adiknya lumpuh ya, kena penyakit luar biasa, tapi prasangkanya pada Allah baik selalu gitu ya, ibadahnya rajin, prasangkanya baik. Saat yang lain mengumpulkan uang, malah beliau bermakan uangnya, macam-macam. Tidak selalu penyakit fisik itu akan berdampak pada keadaan hatinya. Saya di Bekasi pernah ditanya beberapa pekan yang lalu ya, seorang nenek bertanya, Pak, diwakilkan pada seorang bapak ya, Ustadz, saya ini lumpuh katanya ya, lumpuh, sholat saya sambil duduk, bagaimana keadaan sholat saya, diterima nggak? Saya sampaikan, Masya Allah Bu, ibu lumpuh masih mau sholat. Tidak sedikit orang yang jalan di sana dia nggak mau sholat. Ada orang kakinya divonis lumpuh secara medis masih mau sholat, Pak. Ya, orang yang bisa lari-lari, Masya Allah, sebelum adzan subuh udah olahraga lari, tapi sholat ditinggalkan. Ya, tidak sedikit yang didapati demikian. Jadi penyakit fisik itu belum tentu bisa berdampak buruk pada keadaan kolbunya. Tapi sebaliknya, orang yang terkena penyakit kolbu itu sudah pasti akan berpengaruh pada fisiknya. Dua-duanya ikut sakit itu. Ya, lihat keterangan ayatnya. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa yang telah kami sempurnakan penciptaannya. Dalam kolbu itu ada nafas ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dalam jiwa itu kami ilhamkan dua sifat yang saling bertolak belakang. Itu sudah pasti itu ya. Satu disebut dengan sifat takwa, dorongan kebaikan. Sekali lagi disebutkan selama 115 kali dalam Al-Quran, disebutkan sebanyak 115 kali dalam Al-Quran sifat takwa, dorongan kebaikan ya. Yang mendorong itu malaikat, Pak. Jadi ada malaikat dalam sekitaran kita yang selalu mendorong pada kebaikan. Bukti paling gampangnya begini, kalau sudah masuk waktu sholat, Anda dengar adzan, di hati Anda kan suka ada getaran kan, cepat sudah adzan, siap-siap, siap-siap. Itu dorongan kebaikan, sifatnya takwa namanya. Jelas di sini? Sisi yang lain ada nafsu. Nafsu ini lawan daripada takwa, disebutkan sama persis 115 kali dalam Al-Quran. Yang dorong setan. Setan itu jumlahnya penyebutannya sama dengan malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Ini ingin menunjukkan bahwa pertarungan sifat baik dan yang potensi yang tidak baik ini itu selalu berimbang. Begitu jiwa yang satu mengarahkan pada kebaikan, yang lain pun akan mencegah Anda berbuat baik. Anda dengar azan, Allahu Akbar, hati kecil Anda mengatakan cepat siap, sudah azan. Begitu selesai azan, tiba-tiba sisi yang lain berkata, tenang aja, baru azan, di sini komatnya masih lama, imamnya belum datang gitu. Ya, tawarannya semakin banyak, bisa-bisa Anda gagal menunaikan ibadah. Sisi lain tuh. Nah, nafsu ini potensi yang kurang baik tadi. Bila sudah menjalar, awas jadi penyakit, muncul penyakit-penyakit kurang baik. Misal, maaf ya, iri hati misalnya, sumbernya di nafsu tadi, nafsu. Kalau dia sudah menjalar masuk dalam jiwa seseorang, terpengaruh di bawah setan misalnya, masuk ke darahnya, mengalir ke tangannya misalnya, mengalir ke matanya, itu alirannya disebut dengan fujur. Fujur. Makanya di sini takwa dipasangkan langsung dengan fujur, ingin menandakan bahwa kalau penyakit kolbu sudah masuk ke dalam nafasnya, itu cepat menjalarnya. Hati-hati, di dosis ringan aja Pak, itu dampaknya berat sekali penyakit kolbu itu. Beda kalau Anda gejala pilek baru cuma bersin sekali dua kali, itu sudah bisa ambil Anda air, ya, Anda istinsyak sedikit, hirup, keluarkan, mungkin bisa sembuh. Penyakit kolbu tidak.
Anda main-main, ambil sedikit saja, dimasukkan dalam kolbu, terbawa darah, itu rembetannya cepat sekali. Yang paling berbahaya, awas, jika aliran itu tidak dihentikan, maka dampaknya kepada fisik akan ikut-ikutan berbuat buruk. Tadinya cuma pikirannya. Iri itu kan asalnya, maaf, perasaan tidak senang dengan nikmat yang melekat pada orang lain. Ketika perasaan itu tidak dihilangkan, terus didiamkan di dalam diri, itu akan merambat kemana-mana. Ya. Lihat irinya pada mobil orang. Yang paling aneh begitu lihat orangnya, jadi dipalingkan, gak mau nyapa gitu. Ya, tiba-tiba gak mau salaman, tiba-tiba gak mau ketemuan, padahal tetangga sampingan. Begitu dia mau ke masjid, Anda keluar jadi balik lagi ke rumah, Pak. Tungguin sampai dia jalan baru saya keluar. Kan jadi aneh tuh. Ngerambat ke kaki, kaki gak mau ngelangkah. Bahkan gak ketemu dia pun bisa nulis sesuatu yang salah tuh. Di FB-nya tiba-tiba muncul, nggak nyangka dia bisa begitu. Nyangka tuh. Begitu Anda mengatakan tidak nyangka, itu sedang nyangka. Di tulisan sudah salah, pikiran sudah keliru. Jadi penyakit dalam kolbu itu kalau tidak segera diatasi, dampaknya ke sekujur tubuh itu pasti fatal. Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi. Kita memang tidak bisa menyucikan jiwa kita. Nggak ada orang suci. Manusia itu pasti punya potensi salah. Ada potensinya. Ya. Tapi ingat, kesalahan itu diciptakan oleh Allah, bukan ingin menjadikan kita orang salah, tapi supaya kebaikan-kebaikan kita itu muncul. Sebab kalau yang salah tidak diciptakan, tidak ada ukuran bagi yang baik. Halo? Ibu tahu jujur? Baik. Lawannya apa, Pak? Bohong. Bohong itu diciptakan bukan ingin menjadikan orang pembohong, bukan, tapi supaya jujur itu nampak. Sebab kalau tidak ada bohong, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak diciptakan sombong, bagaimana dikenali tawadhu? Nggak ada. Tapi yang jadi persoalan ketika sifat buruk yang tadi dianggap buruk itu tidak dijadikan sebagai ujian untuk melatih yang baiknya, malah diambil, diedarkan dalam dirinya, itu yang fatal. Karena itulah kemudian teruskan ayatnya, innan nafsa la'ammaratun bis-su. Sungguh nafsu itu seringkali mengedarkan keburukan, ya, fujur. Kalau sudah jadi perilaku, ya izin pelan-pelan. Misal ada rambatan keburukan, ya, ya, hati-hati kalau sudah nggak nyampe bisa fatal, ya. Seperti baterai nggak nyampe ke atas, suaranya nggak keluar tuh. Baik, teruskan sebentar. Misal ini ada, saya turunkan nafas. Terdengar suara saya insyaallah. Baik, tempatnya di kalbu, ini tempatnya. Saya dulu pernah jelaskan ya, jadi supaya tidak terlalu meluas saya nggak ulang. Kalau merambatkan yang buruk disebut dengan fujur. Fokus. Dalilnya Quran surah 91 di ayat ke-7 sampai 8 dia. Baik. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujur, ya. Kenapa fujur didahulukan dibandingkan dengan takwa? Karena kecenderungan untuk mengerjakan yang jelek itu bagi sementara orang lebih mudah cepat dilakukan dibandingkan yang baik-baik. Yang baik itu butuh motivasi, Pak. Butuh motivasi kuat. Tapi yang jelek itu seketika bisa masuk tuh. Ya. Fokus. Misal sifat iri masuk ke sini, dirambatkan. Ya. Fujur saat dirambatkan, ya, kalau terpancar kebaikan disebut dengan fajar atau infajar. Itu rambatan kebaikan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-60, posisi paling kanan, ya, di pertengahan sedikit ke bawah. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajar, fajar. Ya. Ketika kami perintahkan pada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu, ya, kaumnya meminta Musa, tolong mintakan pada Tuhanmu, kami butuh mata air. 12, Pak, 12 golongan dimintakan oleh Musa kepada Allah. Kata Allah, difirmankan pukul batu itu terpancar 12 mata air. Fanfajarat minhu 12 aina. Pancaran kebaikan yang menghadirkan kebaikan-kebaikan itu disebut dengan fajar atau infajar. Ya. Salat pertama yang kita kerjakan salat apa? Fajar. Kenapa disebut dengan fajar? Karena ketika azan dikumandangkan, kita respon dengan keimanan kita. Pancaran iman yang merespon azan itu disebut dengan fajar. Jelas ya? Yang kalau dalam nuansa alamnya, ya, munculnya cahaya putih yang mengakhiri cahaya, mengakhiri kegelapan.
di malam sudah sirna dengan tandanya cahaya putih masuk. Kalau itu dalam dunia astronomi. Tapi dalam dunia tazkiyatun nafas, kenapa disebut dengan fajar salah satunya? Ketika iman kita bisa menangkap tuh ya panggilan dari adzan tadi, keluar terpancar dari sumbernya yang dalam. Pancaran kebaikan itu yang disebut dengan fajar. Tapi kalau yang memancar yang buruk, yang merambat yang jelek, berubah kalimatnya dari fajar jadi fujur. Ini. Makanya ketika sifat iri hati masuk ke dalam kolbu, merambat sampai ke tangan, ya, menulis hal-hal yang buruk, merambat ke lisan, bergibah pada saudaranya, maka pancarannya disebut dengan fujur, perbuatannya disebut dengan su'un. Tolong pahami dulu istilah ini ya, nanti karena terkait dengan obat nantinya. Ya, tolong pahami istilah-istilah di Quran, karena nanti ada rumusan-rumusan yang sistematikanya ini mengarah kepada obatnya, solusinya. Saya cek dulu, rambatannya disebut apa? Halo? Fujur, baik. Kalau sudah jadi perilaku, apa namanya? Su'in, baik. Ada rasa iri. Tiba-tiba begitu melihat acuh begini. Nah, acuhnya disebut apa? Nulis yang tidak baik. Tulisannya disebut apa? Perhatikan Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ketemu di situ. Ya. Awas, kita tidak bisa menyucikan jiwa kita karena dalamnya ada nafsu. Kecenderungan nafsu itu akan memancarkan sifat buruk, fujur, yang menghadirkan perbuatan buruk disebut dengan su. Jadi kalau penyakit kolbu itu masuk ke dalam jiwa seseorang, yang bermasalah bukan kolbunya saja, tapi semua unsur dalam dirinya itu akan ikutan bermasalah. Jelas di sini? Dan di sini kita tarik kesimpulan. Pertama, dampak penyakit kolbu itu lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit fisik. Karena saat dia menyerang kepada kolbu, otomatis semua elemen tubuhnya kalau tidak diobati itu akan ikut bermasalah, ikut sakit.